Aku nggak pernah nyangka obrolan basa-basi di ruang tunggu psikolog bisa jadi awal dari semuanya. Namaku Rara, umur 29 tahun, udah menikah 4 tahun sama Randy. Dari luar, hidup kami kelihatan normal, rumah kecil di pinggir kota, pekerjaan tetap, dan rutinitas yang sama setiap harinya. Tapi di balik semua itu, ada hal yang nggak bisa aku jelasin. Kadang aku bangun pagi, ngelihat wajah Randy yang masih tidur di sebelahku, terus aku cuma bisa diem dan ngerasa hampa. Bukan karena aku benci, tapi karena aku udah nggak tahu lagi apa yang aku rasain. Aku datang ke klinik hari itu buat cari jawaban. Entah tentang diriku sendiri, atau tentang pernikahan yang rasanya makin asing. Ruang tunggunya nggak terlalu besar. Bau lavender samar dari diffuser nyebar ke seluruh ruangan, bikin suasananya tenang, tapi juga sedikit canggung. Ada 2 orang selain aku. Seorang ibu paruh baya yang kelihatan gelisah, dan seorang pria duduk di seberangku yang waktu itu nggak sengaja nyangkut pandang. Dia pakai kemeja abu, celana hitam, dan punya tatapan mata yang entah kenapa capek banget. Tapi bukan capek fisik, lebih ke capek hidup. Dia senyum kecil, kayak berusaha ramah. Pertama kali juga ya ke sini. Suaranya pelan, tapi cukup buat kedengeran jelas di ruangan itu. Aku cuma senyum seadanya, ngerasa kikuk. Iya, jawabku singkat. Dia nangguk, lalu menatap lantai sebentar sebelum ngomong lagi. Kadang yang datang ke sini bukan orang gila, tapi orang yang terlalu waras dan lelah. Aku sempat bengong. Kalimatnya sederhana, tapi kena banget di hati. Entah kenapa aku ngerasa kayak ditelanjangin tanpa dia sadar. Iya juga ya, kataku akhirnya mencoba ikut senyum. Nama aku Dio, katanya. Kamu? Rara, jawabku. Dia mengulurkan tangan dan aku menyambutnya tanpa pikir panjang. Cuma beberapa detik jabat tangan itu, tapi entah kenapa aku ngerasa kayak nyentuh seseorang yang punya energi yang sama. Hampa, tapi anget. Dia cerita sedikit tentang dirinya. Katanya, dia datang ke situ buat terapi trauma. Aku sempat ragu mau nanya lebih jauh, tapi rasa penasaran menang. Trauma apa kalau boleh tahu? Dia menatap ke arah jendela sebelum menjawab. Suaranya agak serak. Tentang kehilangan dan rasa bersalah yang nggak bisa dimaafin siapapun. Aku diem. Kata-katanya nggak butuh dijelasin, tapi punya beban sendiri. Aku pengen nanya siapa yang dia maksud, tapi mulutku berat buat ngomong. Ada sesuatu di tatapan dia yang bikin aku ngerasa kami sama-sama punya luka, cuma bentuknya aja beda. Waktu dipanggil ke ruang psikolog masing-masing, aku sempat nyari tatapan Dio lagi. Dan dia cuma senyum kecil sambil bilang, "Semoga kamu nemu tenangnya, Rah." Nama panggilan itu keluar begitu aja dari mulutnya. Dan anehnya, aku nggak keberatan. Sesi pertamaku di ruang psikolog nggak berjalan semulus yang aku kira. Aku disuruh cerita tentang hal yang bikin aku cemas. Tapi aku malah nangis sebelum sempet ngomong banyak. Katanya aku punya tanda-tanda kelelahan emosional. Burnout, bukan karena kerja, tapi karena tekanan dari hubungan yang nggak sehat. Aku kaget waktu denger itu. Tapi dalam hati, aku tahu. Itu benar. Aku udah lama ngerasa kayak kehilangan diriku sendiri. Seusai sesi kutser, aku keluar dan nemuin Dio lagi di depan pintu. Dia nungguin panggilan lanjutan. "Kamu nangis ya?" Katanya pelan. Aku lap sisa air mata dengan tisu. Sedikit. Wajar. Kadang buat sembuh, kita harus nangis dulu. Katanya masih dengan nada tenang yang anehnya bikin hati adem. Hari itu, kami keluar hampir bareng. Di parkiran, kami sempat ngobrol sebentar lagi. Dia nawarin kopi. Katanya ada kafe kecil di seberang klinik yang enak buat ngobrol. Aku sempat ragu, tapi akhirnya ikut juga. Aku bilang ke diriku sendiri, ini cuma ngopi, bukan apa-apa. Kafenya sepi, cuma ada beberapa orang. Kami duduk di pojokan dekat jendela. Dia pesan kopi hitam, aku latte.
Obrolan awalnya biasa, tentang kerja, tentang kenapa bisa sampai butuh psikolog, dan tentang gimana rasanya hidup di tengah tekanan yang nggak bisa dijelasin ke siapapun. Tapi lama-lama, aku ngerasa nyaman. Dia bukan tipe orang yang banyak komentar, tapi setiap kali dia ngomong, kalimatnya selalu punya makna. Aku kehilangan orang yang paling aku sayang, katanya pelan sambil ngaduk kopinya. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Jadi aku cuma diem, dengerin. Dio lanjut. Dia meninggal karena kecelakaan. Waktu itu aku yang nyetir. Kami habis berantem besar. Aku nyetir ngebut, dan iya, cuma aku yang selamat. Aku ngerasa tenggorokanku kering. Aku bisa ngerasain beratnya kalimat itu. Maaf, kataku lirih. Dia geleng pelan. Udah lama, tapi rasa bersalahnya gak pernah pergi. Entah kenapa saat itu aku pengen nyentuh tangannya. Tapi aku tahan. Aku tahu perasaan simpati bisa berubah jadi sesuatu yang lain kalau terlalu sering disentuh. Tapi aku juga gak bisa bohong. Ada bagian dari diriku yang pengen tahu lebih banyak tentang dia. Tentang luka itu. Tentang kenapa aku ngerasa kami mirip. Waktunya kami ngobrol hampir 2 jam. Tentang kehilangan, rasa bersalah, dan tentang gimana kadang orang dewasa cuma butuh didengerin tanpa dihakimi. Waktu pamit, Dio bilang, "Kamu kelihatan kuat, tapi matamu capek banget, Rah." Aku tersenyum tipis. "Kamu juga." Kami ketawa kecil. Entah kenapa, tawa itu malah jadi sedih. Malamnya di rumah, aku nggak bisa tidur. Pikiran tentang Dio terus muter di kepala. Bukan karena aku tertarik secara fisik, tapi karena aku ngerasa dimengerti. Randy, suamiku, orangnya baik. Tapi udah lama kami nggak benar-benar ngobrol. Setiap malam cuma sibuk dengan ponsel masing-masing. Kadang makan malam pun sambil nonton TV tanpa bicara. Aku bahkan nggak ingat kapan terakhir kami saling bertanya, "Kamu capek nggak hari ini?" Keesokan harinya aku buka ponsel dan nemu notifikasi pesan masuk dari nomor tak kenal. "Ini Dio, maaf kalau mengganggu, aku cuma pingin bilang, semoga kamu nggak nyalahin diri sendiri atas hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol." Aku bengong sebentar. Aku nggak ingat kasih nomorku ke dia. Mungkin waktu bayar di kasir kafe aku lupa, karena dia yang bantu scan QR-ku. Tapi pesannya nggak terasa mengganggu. Aku malah ngerasa anget. Aku bales, "Terima kasih. Aku juga harap kamu bisa ngelakuin hal yang sama." Dari situ obrolan kecil mulai berlanjut. Kadang dia nanya gimana sesi terapiku. Kadang aku nanya, dia udah tidur cukup belum? Awalnya aku pikir ini cuma komunikasi ringan antar 2 orang yang kebetulan punya luka serupa. Tapi makin lama, kami mulai saling nyari. Ada hari di mana aku nunggu pesan darinya lebih dari aku nunggu kabar dari suamiku sendiri. Kadang kalau Randy sibuk di kantor, aku malah curi waktu buat chatting sama Dio. Ngomongin hal-hal kecil, dari lagu yang lagi didengerin, sampai rasa takut kalau suatu hari kami harus berhenti ngobrol. Aku tahu ini salah. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam diriku yang akhirnya hidup lagi. Aku bisa ketawa tanpa pura-pura. Bisa jujur tanpa takut disalahin. Dio selalu punya cara buat bikin aku ngerasa diterima, bahkan di saat aku ngerasa jadi orang paling gagal di dunia. Suatu sore, dia ngajak ketemu lagi. Katanya, aku mau kasih sesuatu. Nggak besar, cuma sesuatu yang pengen aku kasih ke orang yang ngerti rasanya kehilangan. Aku sempat ragu. Tapi akhirnya aku datang juga. Di taman kecil dekat klinik. Dia bawa bunga kering yang dibungkus kain coklat muda. "Ini buat kamu," katanya. Katanya bunga kering gak mati. Dia cuma berubah bentuk. Kayak manusia. Aku senyum, meski hati bergetar. "Kamu suka ngomong hal yang aneh tapi dalam ya?" Dia ketawa kecil. Mungkin karena aku udah lama gak bisa ngomong jujur ke siapapun. Kami duduk di bangku taman sampai langit mulai gelap. Aku cerita tentang masa kecilku. Tentang gimana ibuku dulu keras banget. Dan mungkin itu sebabnya aku tumbuh jadi orang yang gampang ngerasa salah.
Dio dengerin tanpa motong. Kadang dia cuma bilang, aku ngerti. Atau, aku juga gitu dulu. Dan tiap kali dia bilang gitu, entah kenapa aku ngerasa tenang banget. Tapi setelah pertemuan itu, ada rasa bersalah yang pelan-pelan rumbuh. Waktu pulang ke rumah dan ngeliat Randy lagi duduk di ruang tamu sambil nonton bola, aku ngerasa kayak pengkhianat. Padahal, aku belum ngelakuin apa-apa. Tapi batinku tahu, aku udah mulai nyari kebahagiaan di tempat lain. Hari-hari berikutnya, aku jadi lebih sering mikirin Dio daripada mikirin terapi yang harusnya jadi fokusku. Setiap kali notifikasi ponsel bunyi, jantungku berdetak lebih cepat berharap itu dari dia. Tapi tiap kali Randy ngajak ngobrol, aku malah canggung. Rasanya aneh. Orang yang dulu aku cintai sepenuh hati, sekarang terasa kayak orang asing di rumah sendiri. Suatu malam, setelah makan malam yang hening, Randy tiba-tiba ngomong, "Kamu akhir-akhir ini sering melamun, kenapa?" Aku kaget. Aku nggak nyangka dia nyadar. "Nggak apa-apa, cuma lagi capek," jawabku cepat. Randy ngangguk, tapi tatapannya ragu. "Kalau kamu butuh libur, bilang aja. Aku bisa atur cuti." Aku cuma senyum. Dalam hati aku tahu, masalahku bukan soal lelah kerja. Aku lelah ngerasa sendirian meski hidup serumah sama seseorang. Malam itu, aku buka chat dengan Dio lagi. Aku ngetik, "Aku capek, Dio, tapi aku nggak tahu harus ngeluh ke siapa." Dia balas cepat, "Ngomong aja ke aku. Aku nggak janji bisa nyelesain, tapi aku janji dengerin." Aku nangis waktu baca itu, bukan karena bahagia, tapi karena aku sadar aku mulai butuh dia lebih dari yang seharusnya. Dan di titik itu, aku sadar, kadang perselingkuhan gak dimulai dari pelukan atau ciuman. Kadang itu cuma dari satu kalimat sederhana di ruang tunggu psikolog yang tanpa sengaja membuka pintu luka yang sama di dua jiwa yang hancur tapi saling memahami. Malam makin larut, dan aku menatap layar ponsel dengan perasaan yang campur aduk. Aku tahu jalan ini berbahaya, tapi hatiku seolah gak mau berhenti. Di sisi lain, ada Randy, suami yang gak pernah kasar, yang selalu berusaha jadi suami baik, tapi entah kenapa, aku gak bisa ngerasain apa-apa lagi setiap kali dia memelukku. Dan di sisi lain, ada Dio, orang asing yang baru aku kenal beberapa minggu ini, tapi bisa bikin aku ngerasa hidup lagi. Aku gak tahu ini akan berakhir seperti apa. Tapi malam itu, di tengah keheningan kamar, aku sadar sesuatu dalam hidupku udah berubah. Perlahan, tapi pasti. Dan aku gak yakin masih bisa balik seperti dulu lagi. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama itu, aku kembali ke klinik di hari yang sama, jam yang hampir sama. Entah karena jadwal terapiku memang pas begitu, atau karena di dalam diriku diam-diam ada harapan bisa ketemu lagi sama dia. Aku bahkan sempat merapikan rambut dan pakai lip balm sebelum berangkat, hal yang dulu udah jarang kulakuin belakangan. Aneh ya, seseorang yang bukan siapa-siapa bisa bikin aku pengen kelihatan lebih baik. Waktu aku turun dari mobil, aku lihat Dio di area parkir. Dia lagi berdiri sambil nyalain rokok, matanya menatap kosong ke arah langit yang mendung. Aku hampir balik badan, tapi dia udah keburu nengok dan senyum. Senyum yang sama kayak waktu pertama kali kami ketemu. Tenang, tapi ada sesuatu di baliknya yang gak bisa dijelasin. "Rara?" panggilnya. Aku senyum balik. Dio, masih ngerokok aja?" Dia ketawa kecil. "Iya, belum bisa lepas. Tapi tenang, aku udah janji ke terapis bahkan ngurangin." "Bagus," jawabku sambil melangkah mendekat. Kami akhirnya jalan bareng ke kafe kecil di seberang klinik. Tempat yang sama kayak dulu. Mungkin kebetulan, tapi rasanya kayak semesta sengaja nyiapin momen itu buat kami. Di sana kami duduk di tempat yang sama juga. Pojokan dekat jendela di mana cahaya sore masuk lembut dan bikin suasananya hangat. Awalnya obrolan kami ringan, cuma basa-basi. Tentang cuaca, kerjaan, dan kabar hari itu. Tapi kayak biasa, pelan-pelan pembicaraan kami masuk ke hal-hal yang lebih dalam.
lebih pribadi, lebih jujur. Dio mulai cerita tentang masa lalunya, tentang malam terakhir yang terus menghantuinya. Suaranya pelan, tapi setiap kata terasa berat. Waktu itu kami ribut di mobil. Aku lupa bahkan soal apa. Cuma ingat aku nyetir ngebut, dia marah, terus tiba-tiba ada motor nyelonong dari arah kanan. Aku banting setir, dan setelah itu semuanya gelap. Pas aku sadar, aku sendirian. Dia udah nggak ada. Diam-diam lama setelah itu, tangannya menggenggam cangkir kopi yang udah dingin. Aku bisa lihat jari-jarinya gemetar sedikit. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Cuma bisa bilang pelan, "Dio, kamu nggak salah sendirian." Dio ngelirik aku dengan senyum getir. Orang-orang bilang gitu juga. Tapi gimana mau percaya kalau tiap malam aku masih dengar suaranya minta maaf di kepalaku. Aku terdiam. Hatiku ikut nyesek, bukan karena ceritanya aja, tapi karena aku tahu rasanya hidup dengan luka yang gak bisa disembuhin siapapun. Jadi gantian aku yang cerita. Tentang Randy, suamiku, dan pernikahan yang rasanya makin hampa. Dulu dia perhatian banget, tapi sekarang kayak cuma formalitas. Kami ngobrol cuma soal hal penting, gak ada lagi tawa. Kadang aku mikir, mungkin dia masih cinta, tapi capek. Atau mungkin kami udah sama-sama nyerah tanpa ngomong apa-apa. Dio nyimak tanpa motong sedikit pun. Tatapannya lembut, tapi penuh pengertian. Lucu ya, orang bisa kelihatan kuat dari luar, padahal di dalamnya hancur banget. Aku senyum kecil, senyum getir yang muncul dari hati yang udah lama kering. Aku tahu kamu ngomong gitu bukan cuma buat aku. Dia balas senyum. Mungkin karena aku juga merasa gitu. Aku kuat, tapi cuma di luar. Hari itu kami nggak lama di kafe, tapi entah kenapa sepulangnya aku ngerasa lebih ringan. Seolah ada beban yang lepas cuma karena ada seseorang yang bener-bener mau denger tanpa ngasih saran, tanpa nyalahin. Cuma denger. Dan itu hal yang langka banget sekarang. Hari-hari setelah itu kami makin sering chat. Kadang cuma kirim pesan sederhana kayak, "Lagi di mana?" atau "Jangan lupa makan." Tapi, makin lama obrolan kami makin panjang. Kami ngobrol tentang hal-hal kecil yang gak pernah aku bagi sama siapapun. Tentang kenangan masa kecil, tentang mimpi-mimpi yang dulu sempet kupunya, tentang ketakutan yang selama ini kusimpan. Dia gak pernah maksa aku cerita lebih dari yang aku mau. Tapi entah kenapa, setiap kali dia nanya, aku pengen jujur. Karena di hadapan dia, aku gak perlu pura-pura jadi istri yang tegar atau perempuan dewasa yang selalu tahu harus gimana. Aku cuma jadi aku, Rara, manusia biasa yang lagi berantakan. Kadang di tengah malam, waktu aku udah gak bisa tidur, dia ngirimin pesan. "Masih bangun kan?" Dan obrolan pun dimulai dari situ. Entah sampai jam berapa. Dia sering kirim foto langit malam dari balkon apartemennya. Terus bilang, "Kamu lihat bintangnya? Mungkin kita lagi lihat hal yang sama dari tempat yang beda." Aku baca chat itu sambil senyum, tapi juga sambil takut. Karena aku tahu, perasaan yang tumbuh ini gak seharusnya ada. Sampai satu malam, dia ngirimin pesan yang bikin jantungku berhenti sejenak. Aku gak tahu ini salah apa enggak, tapi aku ngerasa tenang banget kalau ngobrol sama kamu. Aku bengong. Lama banget, sebelum akhirnya bales. Kata-kata itu sederhana tapi dampaknya besar banget. Aku baca berulang kali kayak gak percaya seseorang ngomong begitu padaku. Setelah beberapa menit, aku ngetik pelan-pelan, jempolku gemetar di atas layar. Aku juga ngerasa gitu, Dio. Dan sejak malam itu, semuanya berubah. Hubungan kami udah gak bisa dibilang sekedar dua orang yang saling curhat. Ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang gak bisa disebut, tapi jelas terasa. Cara dia ngomong, cara aku nunggu pesannya, bahkan cara kami saling diam, semuanya berubah makna. Obrolan kami jadi lebih dalam, lebih hangat, tapi juga lebih berbahaya. Kadang dia ngomong hal-hal kecil yang bikin dada hangat. Kayak, "Aku suka dengar kamu ketawa, Ra. Rasanya kayak dunia berhenti bentar." Atau waktu aku ngeluh soal kerjaan, dia bilang, "Kamu gak perlu jadi kuat terus. Kadang boleh kok capek." Aku tahu semua kalimat itu bisa disalahartikan. Tapi di sisi lain aku juga tahu aku gak mau berhenti dengarnya. Ada malam di mana Randy tidur duluan,
Dan aku masih duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan, chatting sama Dio. Kami ngobrolin lagu yang lagi didengerin, tentang hujan yang turun dari jendela, sampai hal-hal sepele kayak makanan kesukaan. Tapi tiap kali dia ngetik, aku pengen ketemu kamu lagi, aku ngerasa jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku mulai nyadar, aku bukan cuma nyaman, aku mulai jatuh. Aku nggak tahu kapan tepatnya itu terjadi. Mungkin waktu Dio cerita tentang malam-malam sepi yang dia lewati sendirian, dan aku bilang aku ngerti. Atau mungkin waktu dia bilang, kalau aja dulu aku nggak kehilangan dia, mungkin aku nggak akan ketemu kamu. Kalimat itu seharusnya bikin aku sadar kami cuma dua orang yang sama-sama luka. Tapi justru bikin aku makin terikat. Kadang aku mikir, mungkin karena kita punya luka yang sama, jadi kita saling menambal. Tapi yang aku lupa, kadang luka yang menambah luka lain justru bikin keduanya berdarah lagi. Suatu malam kami saling kirim foto langit. Aku kirim foto langit dari balkon rumahku dan dia kirim dari jendela apartemennya. Kami ngobrol soal bintang, tentang gimana keduanya bisa ngelihat hal yang sama di waktu yang berbeda. Lalu tiba-tiba dia bilang, andai kamu di sini, Ra, aku cuma pengen duduk bareng, gak usah ngomong apa-apa. Aku diem lama banget baca pesan itu. Rasanya campur aduk, hangat, tapi juga salah. Malam itu aku tidur dengan kepala penuh bayangan Dio. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun pernikahan, aku ngerasa bersalah tidur di sebelah suamiku sendiri. Hari-hari berikutnya perasaan itu makin tumbuh. Aku tahu aku seharusnya berhenti, tapi tiap kali aku coba menjauh, Dio selalu muncul lagi. Kadang dengan pesan sederhana, kamu baik-baik aja kan? Dan semua pertahananku runtuh lagi. Aku mulai nyadar kami bukan cuma dua orang yang saling mengerti. Kami dua hati yang tanpa sadar saling mencari pelukan. Bukan karena cinta mungkin, tapi karena luka yang sama. Luka yang butuh dipahami, bukan dihakimi. Luka yang cuma bisa tenang kalau disentuh oleh seseorang yang juga hancur di tempat yang mirip. Dan di titik itu, aku tahu, hubungan ini gak lagi sekedar pelarian. Ini udah mulai berubah jadi sesuatu yang bahkan aku sendiri gak siap ngakuin itu. Sesuatu yang hangat, tapi salah. Sesuatu yang bikin aku hidup lagi, tapi juga pelan-pelan menghancurkan diriku sendiri. Sejak malam itu, semuanya mulai terasa berat. Aku mulai hidup di antara dua dunia. Satu yang penuh kebohongan, tapi hangat. Dan satu lagi yang nyata, tapi dingin. Setiap kali ngelihat wajah Randy di rumah, aku ngerasa kayak orang paling jahat di dunia. Tapi anehnya, tiap aku coba menjauh dari Dio, ada rasa sakit yang lebih besar lagi. Kayak kehilangan bagian dari diriku sendiri. Awalnya cuma bohong kecil. Bilang lembur, padahal aku dan Dio duduk di taman kota sambil makan roti bakar dan ngobrolin hal-hal random. Kadang kami cuma diam lama. Menikmati suasana malam yang sepi. Ada lampu taman yang remang, angin yang bawa aroma hujan, dan suara Dio yang pelan waktu bilang hal-hal yang selalu bisa nyentuh sisi hatiku yang paling rapuh. Kami gak pernah ngomong soal cinta, tapi aku tahu dari cara dia mandang aku penuh, dalam, dan gak tergesa, perasaan itu ada, cuma kami pura-pura gak sadar. Suatu malam, hujan turun deres banget. Aku baru pulang kerja. Dio tiba-tiba nongol di depan kantor bawa payung. Aku tahu kamu belum makan, katanya sambil nyodorin jas hujan. Aku pingin nolak, tapi tatapan matanya terlalu tulus buat dihindari. Akhirnya kami makan di mobil, di parkiran sambil dengerin lagu-lagu lama yang entah kenapa selalu cocok sama suasana hati. Di luar hujan deres banget. Air netes dari kaca depan mobil. Dan di dalam mobil cuma ada kami berdua, duduk tanpa banyak kata. Pas mobil berhenti di depan rumahku, Dio diam lama. Wajahnya cuma diterangi lampu jalan. Rara, katanya pelan. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu kamu gak bahagia. Aku cuma bisa diam, lalu air mataku keluar begitu aja. Gak ada kata-kata yang bisa jelasin rasanya waktu itu. Dio gak nyentuh aku, gak ngelakuin apa-apun. Cuma duduk dan ngeliat aku nangis.
Tapi justru itu yang bikin aku makin goyah. Karena tanpa harus dia ngomong banyak, aku tahu dia ngerti semuanya. Dan di tengah tangis itu, aku sadar, mungkin aku nggak pernah benar-benar bahagia selama ini. Cuma pura-pura kuat. Setelah malam itu, aku makin sering bohong. Kadang bilang ada rapat, kadang alasan lembur, kadang pura-pura ada urusan mendadak. Padahal yang kulakuin cuma duduk bareng Dio di mobil sambil ngobrolin hal-hal yang nggak pernah aku ceritain ke siapapun. Tentang rasa hampa yang nggak bisa dijelaskan, tentang bagaimana rasanya hidup bareng seseorang tapi merasa sendirian setiap malam. Dio nggak pernah minta aku buat ninggalin Randy. Dia nggak pernah nyuruh aku milih. Tapi entah kenapa justru sikap itu yang bikin aku makin jatuh. Dia cuma bilang, aku nggak mau kamu ninggalin siapapun. Aku cuma pingin kamu tahu kamu nggak sendirian. Dan kalimat itu selalu jadi alasan kenapa aku terus bertahan di sisi dia, meski aku tahu arah hubungan ini pelan-pelan menuju kehancuran. Beberapa hari setelahnya, Randy mulai curiga. Suatu malam waktu aku baru pulang, dia duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Tapi aku tahu dia nungguin aku. Kamu akhir-akhir ini sering banget pulang malam. Kerjaan lagi banyak ya? Suaranya datar, tapi nadanya nyelidik. Aku panik seketika, tapi aku tetap berusaha tenang, pura-pura sibuk buka tas dan jawab. Iya, proyek baru lagi padat, kliennya rewel banget. Dia cuma angguk dan pandangannya lama banget ke arahku. Aku pura-pura nggak sadar, langsung ke kamar mandi buat cuci muka. Tapi waktu aku lihat wajahku di cermin, aku tahu aku nggak bisa terus begini. Rasa bersalah itu pelan-pelan mulai ngegrogotin aku dari dalam. Malam-malam berikutnya aku susah tidur. Kadang aku liatin Randy yang udah nyenyak di sebelahku. Terus aku ngerasa kayak pengkhianat. Tapi anehnya di saat yang sama, aku juga ngerasa hampa banget. Aku pingin minta maaf, tapi aku juga pingin dipeluk. Aku pingin jujur, tapi aku juga takut kehilangan satu-satunya tempat aku masih bisa ngerasa tenang. Dio. Hari-hari terus jalan. Aku mulai terbiasa dengan dua peran. Istri yang baik di rumah dan perempuan yang penuh tawa di hadapan Dio. Tapi setiap kali aku pulang setelah ketemu dia, Sejak malam itu, semuanya mulai terasa berat. Aku mulai hidup di antara dua dunia. Satu yang penuh kebohongan tapi hangat, dan satu lagi yang nyata tapi dingin. Setiap kali ngelihat wajah Randy di rumah, aku ngerasa kayak orang paling jahat di dunia. Tapi anehnya, tiap aku coba menjauh dari Dio, ada rasa sakit yang lebih besar lagi. Kayak kehilangan bagian dari diriku sendiri. Awalnya cuma bohong kecil, bilang lembur, padahal aku dan Dio duduk di taman kota sambil makan roti bakar dan ngobrolin hal-hal random. Kadang kami cuma diem lama, menikmati suasana malam yang sepi. Ada lampu taman yang remang, angin yang bawa aroma hujan, dan suara Dio yang pelan waktu bilang hal-hal yang selalu bisa nyentuh sisi hatiku yang paling rapuh. Kami nggak pernah ngomong soal cinta, tapi aku tahu dari cara dia mandang aku penuh, dalam, dan nggak tergesa, perasaan itu ada, cuma kami pura-pura nggak sadar. Suatu malam, hujan turun deras banget. Aku baru pulang kerja, Dio tiba-tiba nongol di depan kantor bawa payung. Aku tahu kamu belum makan, katanya sambil nyodorin jas hujan. Aku pengen nolak, tapi tatapan matanya terlalu tulus buat dihindari. Akhirnya kami makan di mobil, di parkiran, sambil dengerin lagu-lagu lama yang entah kenapa selalu cocok sama suasana hati. Di luar, hujan deras banget. Air netes dari kaca depan mobil, dan di dalam mobil cuma ada kami berdua, duduk tanpa banyak kata. Pas mobil berhenti di depan rumahku, Dio diem lama. Wajahnya cuma diterangi lampu jalan. Rara, aku tahu ini salah. Tapi aku juga tahu kamu gak bahagia. Aku cuma bisa diem, lalu air mataku keluar begitu aja. Gak ada kata-kata yang bisa jelasin rasanya waktu itu. Dio gak nyentuh aku, gak ngelakuin apa-apun, cuma duduk dan ngeliat aku nangis. Tapi justru itu yang bikin aku makin goyah. Karena tanpa dia harus ngomong banyak,
Aku tahu dia ngerti semuanya. Dan di tengah tangis itu aku sadar, mungkin aku nggak pernah bener-bener bahagia selama ini, cuma pura-pura kuat. Setelah malam itu, aku makin sering bohong. Kadang bilang ada rapat, kadang alasan lembur, kadang pura-pura ada urusan mendadak. Padahal yang kulakuin cuma duduk bareng Dio di mobil sambil ngobrolin hal-hal yang gak pernah aku ceritain ke siapapun. Tentang rasa hampa yang gak bisa dijelaskan, tentang bagaimana rasanya hidup bareng seseorang tapi merasa sendirian setiap malam. Dio gak pernah minta aku buat ninggalin Randy. Dia gak pernah nyuruh aku milih. Tapi entah kenapa justru sikap itu yang bikin aku makin jatuh. Dia cuma bilang, aku gak mau kamu ninggalin siapapun. Aku cuma pengen kamu tahu, kamu gak sendirian. Dan kalimat itu selalu jadi alasan kenapa aku terus bertahan di sisi dia. Meski aku tahu arah hubungan ini pelan-pelan menuju kehancuran. Beberapa hari setelahnya, Randy mulai curiga. Suatu malam waktu aku baru pulang kerja, dia duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Tapi aku tahu, dia nungguin aku. Kamu akhir-akhir ini sering pulang malam, kerjaan lagi banyak ya? Suaranya datar tapi nadanya nyelidik. Aku panik seketika, tapi aku tetap berusaha tenang, pura-pura sibuk buka tas, dan jawab, iya, proyek baru lagi padet, kliennya rewel banget. Dia cuma angguk, tapi pandangannya lama banget ke arahku. Aku pura-pura nggak sadar, langsung ke kamar mandi buat cuci muka. Tapi waktu aku lihat wajahku di cermin, aku tahu, aku nggak bisa terus begini. Rasa bersalah itu pelan-pelan mulai ngerogoti aku dari dalam. Malam-malam berikutnya aku susah tidur. Kadang aku lihat Randy yang udah nyenyak di sebelahku, terus aku ngerasa kayak pengkhianat. Tapi anehnya, di saat yang sama, aku juga ngerasa hampa banget. Aku pengen minta maaf, tapi aku juga pengen dipeluk. Aku pengen jujur, tapi aku juga takut kehilangan satu-satunya tempat aku masih bisa ngerasa tenang. Dio. Hari-hari terus jalan. Aku mulai terbiasa dengan dua peran. Istri yang baik di rumah, dan perempuan yang penuh tawa di hadapan Dio. Tapi setiap kali aku pulang setelah ketemu dia, perasaan bersalah itu selalu datang lagi. Kayak bayangan yang terus ngikutin, gak peduli seberapa jauh aku coba lari. Suatu malam, waktu aku lagi di kamar, Dio kirim pesan. Kamu lagi ngapain? Aku jawab, di rumah bareng Randy. Dia cuma balas, bagus. Tapi beberapa detik kemudian, pesan baru masuk lagi. Tapi aku kangen. Aku baca pesan itu lama banget. Jantungku berdetak cepat. Aku tahu satu langkah lagi dan semuanya bakal berubah. Tapi di saat yang sama, aku juga gak bisa bohong ke diriku sendiri. Aku kangen juga. Aku ngetik balasan pelan-pelan. Aku juga. Lalu kirim, dan setelah itu aku cuma bisa nangis pelan di bawah selimut. Takut Randy bangun dan lihat air mataku. Sejak saat itu, rasa bersalahku jadi bagian dari rutinitas. Tiap pagi aku masak sarapan, senyum ke Randy, pura-pura semuanya baik-baik aja, padahal pikiranku masih di obrolan semalam dengan Dio. Kadang aku sadar betapa jahatnya aku. Tapi aku juga ngerasa, mungkin ini satu-satunya hal yang bikin aku masih bisa merasa hidup. Dia selalu bilang hal-hal yang menenangkan. Aku gak minta kamu jadi milikku, Ra. Aku cuma pengen kamu tahu kalau ada orang yang peduli sama kamu, tanpa syarat. Dan itu cukup buat aku terus bertahan dalam hubungan yang gak tahu ujungnya bakal kemana. Tapi seiring waktu, rasa bersalah itu berubah jadi ketakutan. Aku takut Randy tahu, aku takut kehilangan Dio, aku takut semuanya hancur sekaligus. Kadang aku ngerasa kayak jalan di tali tipis, di bawahnya jurang dalam, dan aku cuma butuh satu langkah salah buat jatuh. Malam-malam kami masih berlanjut. Kadang Dio datang cuma buat duduk bareng di mobil tanpa ngomong apa-apa. Kadang kami saling diam tapi ngerti isi hati masing-masing. Ada kehangatan yang aneh di sana, bukan karena cinta mungkin, tapi karena sama-sama rusak dan butuh tempat buat bersandar. Tapi setiap kali aku pulang dan buka pintu rumah, kenyataan selalu nyambut aku. Ada Randy yang nanya, kamu udah makan? Dengan nada datar. Ada rumah yang sunyi, tapi penuh tanggung jawab. Dan di sanalah aku sadar,
Dua dunia yang aku jalani nggak akan bisa bersatu. Rasa bersalahku makin besar. Kadang aku berdoa, minta diberi kekuatan buat berhenti. Tapi tiap kali aku lihat chat dari Dio, semua niat itu hilang. Karena dia satu-satunya yang bisa bikin aku merasa dia mengerti tanpa harus menjelaskan apa-apa. Sampai akhirnya aku mulai sadar. Mungkin aku nggak cuma selingkuh secara fisik, tapi juga secara hati. Aku udah memberikan bagian dari diriku ke seseorang yang bukan suamiku. Dan itu jauh lebih dalam, lebih berbahaya, dan lebih susah dihentikan. Aku hidup di antara rasa bersalah dan kenyamanan, di antara tanggung jawab dan keinginan, di antara dua orang laki-laki yang sebenarnya nggak pernah aku rencanakan buat hadir di waktu yang sama. Dan semakin aku berusaha menenangkan hati, semakin aku sadar. Aku udah kehilangan arah, terjebak di tengah antara apa yang benar dan apa yang bikin aku merasa hidup. Hujan sore itu turun deras sekali. Seolah langit tahu kalau ada sesuatu yang akan hancur malam itu. Aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang udah dingin. Ponsel di tanganku terbuka di halaman media sosial Dio. Awalnya cuma iseng. Dio bilang dia nggak bisa ketemu karena ada urusan keluarga. Dan aku percaya. Tapi entah kenapa, sore itu aku ngerasa gelisah banget. Ada dorongan aneh buat tahu lebih banyak tentang dia. Bukan karena curiga, tapi karena aku ngerasa kami makin dekat dan aku ingin tahu siapa dia sebenarnya di luar obrolan kami yang selalu hangat. Aku scroll ke bawah, lihat foto-fotonya yang lama. Dio di gunung, Dio di pantai, Dio bareng beberapa temannya. Tapi satu foto bikin aku berhenti lama. Di sana, Dio berdiri di samping seorang perempuan yang wajahnya mirip banget sama aku. Rambutnya panjang bergelombang, matanya teduh tapi sendu, dan senyumnya lemah lembut. Aku menatap foto itu lama, sebelum pandanganku tertumbuk ke captionnya. Untuk Rara yang gak sempat aku minta maaf sebelum semuanya terlambat. Aku ngerasa darah di tubuhku berhenti ngalir. Jantungku berdebar gak karuan antara kaget, takut, dan sedih. Aku baca ulang caption itu berharap aku salah lihat. Tapi enggak, tulisan itu jelas banget. Nama perempuan itu Rara, sama persis kayak namaku. Aku nyari lebih dalam, ada beberapa postingan lain, semuanya tentang perempuan itu. Ada satu yang menunjukkan foto mereka di kafe, duduk berdua, mirip banget sama posisi kami waktu pertama kali nongkrong bareng. Captionnya, kadang orang yang kita sayang gak butuh janji, cuma butuh kita berhenti nyakitin. Aku mulai paham kenapa Dio selalu bilang kata-kata yang terasa akrab di hatiku. Kenapa dia sering ngulang kalimat yang sama. Aku cuma pengen kamu tenang. Mungkin itu kalimat yang dulu sering dia ucapin ke dia, ke Rara yang lain. Aku ngerasa aneh. Seolah semua kenangan kami selama ini berubah jadi semu. Apakah aku cuma pengganti? Cuma bayangan dari seseorang yang udah gak ada? Aku pengen marah. Tapi lebih dari itu, aku ngerasa kosong. Selama ini aku percaya, kami sama-sama nyembuhin luka. Tapi ternyata aku cuma jadi tempat Dio nyimpan kenangan yang belum selesai. Malam itu aku duduk di ranjang sendirian. Randy udah tidur di kamar sebelah. Karena belakangan kami memang jarang sekamar. Aku buka lagi chat terakhirku sama Dio. Di situ dia nulis, "Makasih udah selalu ada, Ra. Kadang aku takut kehilangan kamu." Sekarang kata-kata itu terasa lain. Aku gak tahu apakah Ra itu buat aku atau buat Rara yang udah pergi. Besoknya aku gak tahan. Aku mutusin buat nemuin Dio langsung. Aku nunggu dia di parkiran klinik tempat pertama kami ketemu. Waktu Dio datang, dia kaget lihat aku berdiri di sana tanpa janji duluan. "Rah, kamu kenapa?" tanyanya. Wajahnya kelihatan bingung. Aku cuma ngeluarin ponsel, nunjukin foto itu. "Dia siapa, Dio?" Dio diem. Tangannya yang biasanya santai di saku, kini gemetar halus. Tatapannya jatuh ke lantai. Lama banget. Dia, suaranya serak, hampir kayak bisikan. Dia seseorang yang pernah aku sayang. Tapi aku gagal jaga dia. Aku nahan napas. "Namanya Rara?" tanyaku pelan. "Iya, Rara juga. Dia meninggal 2 tahun lalu. Aku yang nyetir waktu itu. Kami habis berantem di mobil. Aku marah, dia nangis. Aku sempat ngebut, terus mobil kami tabrakan."
Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dunia di sekitarku tiba-tiba sunyi banget. Cuma suara hujan di atap mobil yang terdengar. Dio lanjut bicara, pelan, putus-putus. Sejak itu, aku ngerasa semua salahku. Aku nggak pernah bisa maafin diri sendiri. Sampai aku ketemu kamu. Waktu kamu bilang namamu Rara, aku nggak tahu kenapa. Rasanya kayak dunia sengaja ngelempar aku ke masa lalu. Aku nunduk. Mataku panas. Tapi bukan cuma karena sedih. Ada perasaan hancur yang susah dijelasin. Jadi selama ini, aku cuma pengganti dia. Dio cepet-cepet geleng. Matanya memohon. Enggak, Ra, enggak gitu. Aku suka kamu bukan karena kamu mirip dia. Aku suka kamu karena kamu ya kamu. Tapi kamu gak bisa bedain kan? Antara aku dan dia. Mungkin kamu gak sadar, tapi setiap kali kamu ngomong hal-hal yang manis, aku tahu itu bukan buat aku. Dio terdiam. Matanya berkabut, bahunya turun pelan. Aku kira aku udah sembuh, Ra. Aku kira aku bisa mulai lagi tanpa rasa bersalah. Tapi ternyata aku cuma nyembunyiin luka itu di dalam dirimu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku pengen marah, tapi aku juga kasihan. Karena aku tahu dia bukan jahat. Dia cuma manusia yang belum selesai dengan masa lalunya. Sama kayak aku, yang belum berani jujur sama kehidupanku sendiri. Kami duduk lama di dalam mobil tanpa ngomong. Hujan di luar masih deras, tapi entah kenapa suara itu justru menenangkan. Aku akhirnya ngomong pelan, hampir kayak gumaman. Mungkin ini tanda, Dio, kalau kita harus berhenti. Kita sama-sama nyari pelukan, padahal yang kita butuh bukan orang lain, tapi keberanian buat sembuh. Dio natapku lama. Ada air mata jatuh di pipinya. Aku nggak tahu bisa sembuh tanpa kamu atau enggak. Aku senyum samar. Kamu bisa. Kamu cuma belum nyoba. Akhirnya dia angguk pelan, menatap ke depan. Kami tahu percakapan itu adalah akhir dari semuanya. Nggak ada drama perpisahan, nggak ada janji buat tetap berhubungan. Kami cuma dua orang yang duduk di mobil, menatap hujan, dan saling tahu kalau mulai dari sini, jalan kami nggak akan sama lagi. Waktu aku pulang malam itu, aku ngerasa hampa tapi juga lega. Untuk pertama kalinya, aku ngerasa berani buat lihat diriku sendiri tanpa bayangan siapapun. Aku sadar, mungkin selama ini aku jatuh ke Dio bukan karena cinta, tapi karena luka. Karena aku pengen dimengerti, pengen didengar, dan Dio ngasih semua itu. Tapi sayangnya, kami berdua datang dari tempat yang sama. Tempat di mana cinta bukan penyembuh, tapi pelarian. Hari-hari setelah itu terasa aneh. Nggak ada lagi chat malam dari Dio, nggak ada lagi obrolan ringan tentang hal-hal receh, nggak ada lagi tawa yang muncul tiba-tiba. Tapi aku juga mulai punya waktu buat mikirin Randy. Suamiku yang mungkin juga udah lama ngerasa kehilangan aku, tapi diam aja. Aku mulai sadar, selama ini aku sibuk nyari kenyamanan di luar, tapi nggak pernah berani memperjuangkan apa yang ada di rumah. Beberapa minggu kemudian aku balik ke klinik. Bukan buat nemuin Dio, tapi buat lanjutin terapiku sendiri. Psikologku bilang, kadang luka yang paling dalam datang dari hal yang nggak kita selesaikan. Tapi begitu kamu berani ngelihatnya, di situ proses sembuh mulai jalan. Aku keluar dari ruang itu dengan langkah pelan. Di parkiran, aku sempat lihat bayangan yang mengingatkanku pada Dio. Tapi aku cuma senyum. Karena kali ini, aku tahu aku nggak lagi nyari seseorang buat nyembuhin aku. Aku sedang belajar nyembuhin diriku sendiri. Dan malam itu sebelum tidur, aku kirim satu pesan terakhir ke Dio. Bukan buat balikan, bukan juga buat nostalgia. Cuma satu kalimat sederhana. Terima kasih udah datang di waktu aku butuh teman. Semoga kita berdua akhirnya bisa sembuh, meski di jalan yang berbeda. Pesan itu cuma dibaca tanpa dibalas. Tapi aku nggak apa-apa, karena aku tahu kadang yang paling tulus justru yang dibiarkan berhenti di sana. Di antara luka yang akhirnya terungkap dan keberanian buat melepaskan. Aku matiin lampu kamar, tarik selimut, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bisa tidur tanpa rasa bersalah.
2 bulan berlalu sejak malam terakhir aku dan Dio duduk diam di dalam mobil. Menatap hujan yang seolah jadi saksi akhir dari semua kebisuan kami. 2 bulan tanpa pesan singkat, tanpa obrolan tengah malam, tanpa tawa kecil di sela rasa lelah. 2 bulan yang rasanya panjang, tapi juga menenangkan. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar belajar sendirian. Aku masih datang ke klinik, tapi bukan lagi buat nyari pelarian. Kali ini, aku datang buat nyembuhin diri sendiri. Terapi nggak pernah gampang. Ada banyak sesi di mana aku cuma diam, mataku basah, tapi mulutku nggak bisa ngomong. Kadang aku ngerasa pengen kabur, tapi psikiaterku bilang, kalau kamu bisa duduk di depan rasa sakitmu tanpa lari, itu artinya kamu udah mulai kuat. Kalimat itu aku simpan baik-baik di kepala. Randy, suamiku, pelan-pelan juga mulai berubah. Dia nggak banyak tanya soal keadaanku, tapi aku bisa ngerasain sesuatu dari caranya ngeliatku. Dulu tatapannya kosong, kayak orang yang udah lama berhenti berharap. Tapi sekarang, setiap kali aku pulang kerja, dia mulai nyapa, mulai nanya, "Hari ini capek ya?" Sekilas kelihatan biasa aja, tapi buatku itu banyak banget artinya. Suatu malam kami duduk bareng di ruang tamu. TV nyala, tapi nggak ada yang benar-benar nonton. Aku melamun, memandangi cangkir teh yang udah dingin. Randy tiba-tiba ngomong pelan. "Aku nggak tahu kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun, tapi kalau kamu capek, aku di sini." Kalimatnya sederhana, tapi langsung bikin mataku panas. Aku cuma bisa senyum samar, lalu air mata jatuh begitu saja tanpa bisa ditahan. Randy nggak nanya apa-apa lagi, cuma ngerangkul pundakku sebentar, lalu diam. Dan dalam diam itu, aku sadar, mungkin aku udah terlalu sering nyalahin keadaan, padahal aku sendiri yang nggak pernah kasih kesempatan buat hubungan ini diperbaiki. Aku ingat dulu waktu awal nikah, Randy itu orang yang selalu sabar. Tapi lama-lama, kami kayak kehilangan arah. Rutinitas, pekerjaan, dan tekanan hidup bikin kami sibuk dengan dunia masing-masing. Aku berhenti cerita, dia berhenti nanya. Sampai akhirnya, kami cuma hidup berdampingan tanpa benar-benar bersama. Dan ketika Dio datang, aku ngerasa hidup lagi. Padahal, mungkin yang aku rasain bukan cinta. Cuma rasa lega karena akhirnya ada yang mau dengerin. Sekarang aku ngerti, luka yang aku bawa dan luka yang Dio bawa itu nggak pernah sama. Aku luka karena kesepian, sementara Dio luka karena kehilangan. Kami berdua nyoba saling menambal, tapi malah bikin robekan baru. Kami kira saling memahami bisa jadi obat, padahal kami cuma nyandarin diri ke luka yang belum sembuh. Dan luka yang belum sembuh, kalau digesek lagi, cuma bikin darahnya keluar makin banyak. Ada hari-hari di mana aku masih ingat Dio. Kadang pas denger lagu lama yang pernah kami nyanyiin bareng di mobil. Atau pas lewat kafe tempat pertama kali kami ketemu. Tapi ingatan itu nggak lagi nyakitin. Sekarang cuma terasa seperti sesuatu yang pernah ada, pernah hangat, tapi memang nggak ditakdirkan bertahan. Aku sering mikir, mungkin setiap orang pernah punya Dionya masing-masing. Orang yang datang di waktu kita paling rapuh, yang seolah ngerti semua luka, yang bikin kita ngerasa dilihat dan diterima apa adanya. Tapi juga orang yang akhirnya kita sadari, bukan milik kita dan gak seharusnya jadi rumah buat kita. Karena kalau fondasinya dibangun dari luka, rumah itu cuma akan roboh begitu badai datang. Di sesi terapi terakhir bulan itu, psikiaterku nanya, "Kalau kamu bisa bilang sesuatu ke dirimu yang dulu, kamu mau ngomong apa?" Aku diam lama, lalu bilang, "Aku akan bilang, berhenti nyari orang lain buat nyembuhinmu. Karena yang bisa nyembuhin cuma dirimu sendiri." Dia senyum, lalu bilang, "Itu tanda kamu udah mulai berdamai." Malamnya aku duduk di balkon rumah, ngeliat langit yang cerah. Angin malam pelan nyapu wajahku, dan untuk pertama kalinya, aku bisa ngerasa damai meski sendirian. Randy keluar, bawa 2 cangkir teh, duduk di sebelahku tanpa banyak bicara. Kami cuma duduk, saling diam, tapi tenang. Mungkin ini bukan kebahagiaan yang megah, tapi setidaknya sekarang bukan pura-puraan lagi. Aku mulai sadar,
cinta itu bukan soal siapa yang paling bisa bikin kita tersenyum, tapi siapa yang tetap di sana meski kita nggak selalu sempurna. Randy nggak pernah pandai berkata manis, tapi dia selalu ada, bahkan waktu aku udah nggak pantas ditunggu. Dan disitulah aku ngerti, kesetiaan itu nggak selalu terlihat. Kadang dia cuma hadir dalam bentuk diam yang sabar. Aku juga sadar, yang namanya selingkuh nggak selalu tentang cinta. Kadang itu cuma tentang seseorang yang nyari pantulan dirinya di hati orang lain. Aku nyari diriku di mata Dio, nyari pengakuan bahwa aku berharga, bahwa aku pantas didengar. Tapi ternyata, semua itu bisa aku temuin kalau aku mau berhenti lari dari diriku sendiri. Waktu terus jalan. Aku dan Dio nggak pernah saling hubungi lagi. Tapi kadang aku kepikiran, apa dia udah sembuh juga? Apa dia masih terus nyalahin dirinya sendiri atau udah mulai maafin masa lalu? Aku nggak tahu dan mungkin nggak perlu tahu. Karena kami berdua udah punya jalan masing-masing buat sembuh. Suatu pagi, aku nemuin keberanian buat buka kembali album foto pernikahan kami. Aku dan Randy. Dulu aku nggak pernah bisa lihatnya tanpa ngerasa sedih. Tapi kali ini beda. Aku lihat senyumku, senyum yang jujur, yang waktu itu lahir dari rasa cinta, bukan keharusan. Aku sadar cinta itu nggak hilang, cuma tertutup luka, dan sekarang pelan-pelan mulai kelihatan lagi. Beberapa hari kemudian, aku dan Randy mulai ngelakuin hal-hal kecil bareng. Nonton film di rumah, masak bareng, bahkan cuma jalan sore keliling komplek. Sederhana tapi aku ngerasa hidup lagi. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi setidaknya sekarang aku mau berjuang, bukan nyerah. Malam itu, sebelum tidur, aku nulis sesuatu di buku harianku. Aku tulis, kadang Tuhan ngasih orang yang salah bukan buat ngancurin, tapi buat nyadarin betapa berharganya orang yang udah lama nunggu di rumah. Aku baca lagi kalimat itu, dan gak tahu kenapa, aku ngerasa tenang banget. Aku tahu, hidup gak akan selalu mudah. Mungkin nanti ada masa di mana aku goyah lagi, di mana aku ragu lagi. Tapi setidaknya sekarang aku tahu arahku kemana. Bukan mundur ke masa lalu, tapi melangkah pelan ke masa depan yang lebih jujur. Aku matiin lampu kamar rebahan di samping Randy. Dia udah tidur, tapi tangannya refleks nyari tanganku dan menggenggamnya. Sederhana, tapi hangat. Aku menutup mata sambil tersenyum kecil. Dalam hati aku bisik pelan seolah pada diri sendiri. Dio bukan cinta terlarangku. Dia cuma cermin yang nunjukin bagian diriku yang belum sembuh.